dulu? Iya. Kita lihat dulu ya berkasnya. Baik, Bu. Oke, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alin Kurnia Kipa, biasa dipanggil Alin. Saya adalah seorang fresh graduate, baru lulus Oktober tahun 2023 kemarin. Saya merupakan lulusan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Beberapa aktivitas yang saya masuk, silakan dulu. Terima kasih. Ya, atas nama siapa ya? Nama saya Sania Mutmaina. Saya lihat dulu. Ya, silakan. Kamu melamar di posisi apa di perusahaan ini? Saya melamar di staf akunting. Kalau saya boleh tahu, kamu tahu perusahaan ini dari mana ya? Saya tahu saat ini dari Instagram perusahaan ini. Oh, Instagram. Dan dari info dari teman-teman juga. Kalau saya boleh tahu, kamu pernah ikut organisasi atau kepanitiaan gitu nggak? Kalau organisasi saya di Fakultas Ekonomi. Misi Pak. Ya, masuk. Jadi Pak, saya calon karyawan baru di pekerjaan. Oke, mana laporannya? Boleh izin Pak sebelumnya? Terima kasih Pak. Sebelumnya dengan siapa? Pak Lihat Pak. Atur. Iya. Atur udah tahu ini perusahaan apa? Tahu Pak. Perusahaan apa? Asuransi. Betul. Fatih Hatul, Wadia, Tasrifia. Iya Pak. Sebelumnya mau melamar di bidang apa? Sebagai staf otoritas Pak. Udah tahu belum? Tugasnya staf akunting itu seperti apa? Iya, silakan ya duduk. Berkasnya ya. Saya buka ya. Iya, Bu, silakan. Atas nama Sabrina Humaira ya, betul Iya, ya? betul, Bu. Coba perkenalan secara singkat deh. Ya, saya saya jadi pengembangan sebelumnya Permisi Bu. Ya, silakan, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Shunova, saya lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Riau. Baik, Natasha, sebelumnya pada pengalaman saya sebagai pamit dari staf akuntan. Dari mana Natasha tahu kebetulan saya selalu mencari pekerjaan dan saya menemukan website perusahaan ini dan saya menarik dengan lowongan karena sesuai dengan minat dan juga saya ingin memperkenalkan saya memasuk dan posisi Permisi. Ya, silakan masuk.
Saya ingin melamar kerja di perusahaan ini, Bu. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baiklah, silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Shania Ramadhani. Saya dari Universitas Riau, program studi S1 Akuntansi. Satu akuntansi ya, Universitas Riau. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan saya mampu memanage waktu. Selama kuliah, saya yang jaraknya cukup jauh dari rumah, saya mampu datang lebih awal sehingga meminimalkan keterlambatan. Kalau kekurangan saya orangnya cukup perfeksionis, di mana saya membutuhkan banyak waktu saya karena saya mampu memeriksa detail pekerjaan saya. Tapi hal ini juga berdampak baik untuk Permisi, Bu. Silakan masuk. Ada apa? Berhubung semua sudah pada hadir, rapat sudah bisa kita mulai, Bu. Oh, oke. Yuk, langsung sana aja. Ya, silakan duduk. Baik, Bu, rapat sudah bisa kita mulai. Oke, baik. Dikarenakan seluruh direktur dari semua divisi telah berkumpul, maka langsung saja kita mulai rapat pada siang hari ini, yang mana pemaparan pertama akan disampaikan langsung oleh Direktur Human Research and Development. Kepada Direktur HRD dipersilahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fatia. Di sini saya sebagai tim HR melaporkan hasil kinerja progres tim kami manajemen sumber daya manusia pada tahun ini. Next. Nah, di perputaran karyawan dan pengrekrutan karyawan mencapai persentase rasio 2,30% dikarenakan banyak karyawan yang mengundurkan diri dengan alasan mereka masing-masing. Nah, jumlah karyawan baru pada tahun ini itu mencapai 65.915 orang. Dan yang jumlah karyawan yang keluar itu dari yang pensiun ada 15 orang, yang meninggal ada 169 orang, dan yang keluar dikarenakan pelanggaran itu ada 803 orang, dan yang mengundurkan diri dengan alasan mereka itu mencapai 31.825 orang dengan rata-rata rasio perputaran karyawan pada tahun itu mencapai 2,30%. Next. Lalu pada cuti pegawai, pada tahun ini persentasenya lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Jumlah pekerja yang mengambil cuti pada pria itu mencapai angka 3.736 orang. Hal ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kembali pada setelah mengambil cuti itu hanya 3.733 orang yang kembali pada pria. Lalu pada wanita yang mengambil cuti melahirkan itu pada tahun ini 3.053, lebih tinggi juga daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kembali setelah mengambil cuti itu hanya 2.955 orang. Nah, dikarenakan presentasi yang tinggi juga mempengaruhi absensi kepegawaian menurun presentasinya. Dikarenakan banyak pegawai yang mengambil cuti pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Next. Para pelatihan karyawan pada tahun ini itu baiklah, pelatihan karyawan pada tahun ini yang kita tahu bahwa perusahaan kita melakukan pelatihan karyawan setiap tahunnya. Itu dari basic training yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang baru, lalu ada public training yang dilakukan oleh seluruh karyawan. Nah, pada tahun ini jumlah peserta tembus 821 orang 771.000 dengan rata jam pelatihan itu 66,24 jam. Next.
Setelah itu, jumlah karyawan yang menerima penilaian kerja berdasarkan level jabatannya itu pada tahun ini direktur mencapai 12 orang, manajer 986 orang, lalu supervisor itu ada 2.725 orang, officer itu ada 19.352 orang, staff ada 103.351 orang. Dengan jumlah total seluruhnya 126.426 orang. Baiklah, sekian dari laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Direktur dan teman dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Sabrina Humaira selaku Direktur Pemasaran. Saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan tugas pemasaran perusahaan. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang kinerja perseroan. Pada tahun ini, perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 488 juta, yang mana terjadi peningkatan dari tahun lalu yaitu 250 juta. Nah, peningkatan ini tentunya didukung oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Asian Pacific Company dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Salah satunya itu dengan menggiatkan pasar retail dengan mitra di berbagai daerah. Baik, pada akhir tahun 2023, Asian Mart juga telah mengoperasikan 33 DC atau distribution center dan lebih dari 18.000 gerai, di mana di setiap DC setidaknya memiliki 100-110 kendaraan untuk mengirimkan barang-barang ke setiap gerai-gerai yang dilayani oleh DC tersebut. Selain itu, Asian Mart juga memiliki sistem database pusat yang mana dapat melacak permintaan setiap produk. Misalnya setiap kuantitas tertentu, maka sistem akan otomatis memesan produk dari pemasok. Next. Baik, selanjutnya itu dalam strategi pemasaran. Nah, sepanjang tahun ini Asian Mart memberikan program insentif atau program-program gratis atau program pemotongan biaya bagi pelanggan tetap, yang mana bertujuan untuk mempertahankan konsumen di tempat kita dan yang pasti yaitu untuk menarik konsumen baru. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan, Asian Mart juga melakukan penambahan sejumlah gerai-gerai dan DC. Selanjutnya dalam inovasi, Asian Mart melakukan inovasi terbaru dalam layanan yang menggunakan teknologi terkini, yaitu melalui aplikasi Asian Buy. Nah, Asian Buy ini adalah jawaban atas evolusi berbelanja yang mana mementingkan aksesibilitas dan kenyamanan, yang mana hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam menarik pelanggan. Nah, dengan mengusung konsep convenience store, Asian Buy ini hadir sebagai tempat yang menyediakan berbagai produk keseharian, mulai dari dry food, ready to eat, ready to drink, dan produk lainnya. Nah, terakhir itu dalam pencapaian, Asian Mart berhasil meraih peringkat pertama dalam penghargaan Top 20 merek franchise dengan tingkat kepuasan tertinggi pada tahun 2023. Selain itu, Asian Mart juga meraih Top 3 Stars dalam ajang Top GRC 2003 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business. Baik, sekian presentasi saya dalam laporan pelaksanaan tugas Divisi Pemasaran pada tahun ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dari saya mengenai peningkatan penjualan. Apakah dari bagian pemasaran sendiri memiliki strategi tentang meningkatkan penjualan kita ke depannya pada tahun berikutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Direktur. Tentunya dari kami tim pemasaran mesti memiliki strategi untuk meningkatkan penjualan ke depannya, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa brand produk dan juga berkolaborasi dengan beberapa figur publik di Indonesia sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan dapat meningkatkan penjualan di Asian Mart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari bagian Direktur Finance dan Accounting akan membahas mengenai kondisi keuangan perusahaan kita. Yang akan saya bahas yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan komprehensif lainnya, laporan arus kas konsolidasian, kemampuan perusahaan kita untuk membayar utang, tingkat kolektabilitas piutang, struktur modal, realisasi investasi barang modal, dan transaksi dengan pihak afiliasi. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, pada tahun ini, total aset kita itu meningkat sebesar 16,62%
dari tahun sebelumnya, tahun 2022 yaitu 4,7 triliun menjadi tahun 2023 sebesar 5,5 triliun. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar kita juga mengalami peningkatan sebesar 8,85% yang disebabkan oleh investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, investasi jangka panjang, aset tetap, aset dan aset hak guna. Selanjutnya itu mengenai liabilitas dan ekuitas perusahaan kita. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek kita ini mengalami peningkatan sebesar 142,56%, di mana peningkatan ini disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga, liabilitas kontrak, utang bank, dan liabilitas sewa. Selanjutnya itu liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang kita meningkat sebesar 12,87% dari tahun sebelumnya 5,6 triliun menjadi 6,3 triliun pada tahun ini. Peningkatan ini disebabkan oleh utang bank dan liabilitas sewa. Kemudian ada total liabilitas kita juga meningkat sebesar 19,13% dari tahun sebelumnya yaitu 5,9 triliun menjadi 7 triliun pada tahun ini. Selanjutnya ekuitas perusahaan kita. Nah, ekuitas kita mengalami peningkatan sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya yaitu 9,5 triliun menjadi 10 triliun pada tahun ini. Peningkatan ini disebabkan oleh saldo laba, peningkatan saldo laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya itu laporan laba rugi dan laporan komprehensif lainnya. Yang pertama itu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan ini meningkat sebesar 89,64% menjadi 488 juta. Selanjutnya itu penghasilan laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Laba ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 48% menjadi 346 juta, dari tahun sebelumnya itu 675 juta. Selanjutnya itu ada beban usaha perusahaan. Beban usaha perusahaan ini meliputi beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan perusahaan yaitu meningkat sebesar 60,96% pada tahun sebelumnya 229 juta menjadi 314 juta pada tahun ini. Dan beban administrasi dan umum dari tahun sebelumnya 122 juta menjadi 121 pada tahun ini. Kemudian laba tahun berjalan kita menurun sebesar 37% dari tahun sebelumnya 519 juta menjadi 327 juta pada tahun ini. Selanjutnya itu laporan laba atau rugi dan laporan komprehensif lainnya. Nah, laba komprehensif kita sebesar 465 juta itu merupakan kenaikan sebesar 13,94% dari tahun sebelumnya yaitu 408%. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh adanya perhitungan aktuarial dalam mencatat liabilitas timbalan kerja baik di entitas asosiasi dan maupun di perseroan dengan adanya perubahan asumsi pada tingkat diskon. Selanjutnya itu laporan arus kas konsolidasian. Arus kas kita dari aktivitas operasi yaitu meningkat sebesar 41,86%. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan. Next. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas kita meningkat sebesar 119,39%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya investasi jangka pendek yang signifikan. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Perseroan kita mencatat jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan sebesar 1 triliun, di mana peningkatan ini merupakan sebesar 56,65% dari tahun sebelumnya yaitu 691 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan dari utang bank. Selanjutnya yaitu kas dan bank kita. Pada periode 31 Desember 2023
Total kas dan bank perusahaan kita tercatat sebesar 177 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 12,07% dari tahun sebelumnya, yaitu 158 juta. Next. Selanjutnya itu kemampuan perusahaan kita untuk membayar utang. Nah, kemampuan perusahaan ini membayar kewajibannya dapat diukur melalui rasio kewajiban terhadap aset perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat total aset kita adalah sebesar 17 juta pada tahun 2023, sedangkan total liabilitas kita adalah 7 juta. Jadi rasio liabilitas terhadap aset kita itu sebesar 41,15%. Dari tahun sebelumnya itu 38,42%. Kenaikan rasio pada tahun ini disebabkan oleh adanya penambahan pada pos utang usaha, pos liabilitas sewa, dan pos utang bank. Selanjutnya itu mengenai tingkat kolektabilitas piutang kita. Pada tahun 2023 ini, tingkat kolektabilitas piutang usaha mengalami perbaikan dari 170 hari menjadi 138 hari. Selanjutnya itu mengenai struktur modal perusahaan kita. Nah, struktur modalnya itu yang pertama dari liabilitas yang mempunyai kontribusi sebesar 41,15% dan ekuitas yang mempunyai kontribusi sebesar 58,85%. Nah, berikut adalah realisasi investasi barang modal, ada tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Total realisasi investasi barang modal pada tahun ini adalah sebesar 614 juta, meningkat sebesar 28,94% dari tahun sebelumnya, yaitu 476 juta. Next. Selanjutnya itu transaksi pihak afiliasi. Nah, pihak yang berrelasi dengan perusahaan kita itu ada PT Indomarko Prismatama sebagai entitas asosiasi dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai manajemen fungsi. Berikutnya itu saldo pihak berrelasi dalam aset, yaitu piutang usaha pada tahun ini sebesar 2.531 juta. Selanjutnya, transaksi pihak berrelasi dalam pendapatan usaha kita pada tahun 2023 yaitu sebesar 7.347 juta. Nah, selanjutnya sekian penyampaian kondisi keuangan perusahaan kita dari saya, bagian finance dan accounting. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari audit internal ingin menyampaikan hasil laporan audit tahun 2023. Nah, ini data dari jumlah aset pada tahun 2023. Perseroan mencatatkan kenaikan jumlah aset sebesar 11,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Next. Nah, untuk di pendapatan pada tahun 2023 ini perseroan membukukan pendapatan sebesar 488.887.000, meningkat 89,6% dari tahun sebelumnya. Dan untuk laba komprehensif tahun berjalan, perseroan mencatatkan pada laba ini sebesar 465.685.000 pada tahun ini, mengalami kenaikan sebesar 13,94% atau senilai 56.981.000. Nah, untuk laporan auditor independen ini, bagi pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Asian Pacific Company, kami telah melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Asian Pacific Company yang terdiri dari laporan posisi keuangan, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, untuk tanggung jawab manajemen bertanggung jawab atas penyusutan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengenalan internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan kekurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan yang sudah dilakukan. Kami melaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia yang harus dipatuhi. Nah, prosedur yang dipilih dalam melaksanakan audit bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Asia Pacific Company, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian hasil laporan audit yang telah kami lakukan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang sekretaris perusahaan ingin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas saya sepanjang tahun 2023 ini. Sepanjang tahun 2023 ini, sekretaris perusahaan telah menjalankan tugas kesekretariatan dan kewajiban keterbukaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Next. Yang pertama, saya menyampaikan laporan daftar pemegang saham, juga laporan hutang piutang asing ke OJK dan BI secara berkala melalui website IDXNet setiap bulannya sebelum tanggal 10. Yang kedua, saya membantu direksi dan Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat setiap bulannya. Dan saya juga menyelenggarakan rapat dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komite, Komite Audit, Komite Nominasi, dan Remunerasi, serta membuat notulen terhadap rapat-rapat tersebut. Selanjutnya, saya menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tengah tahunan dan mengumumkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan di surat kabar dan situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Selanjutnya, saya juga menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun buku 2022 kemarin, dan nantinya juga akan saya buat yang tahun 2023 ini. Selanjutnya juga sudah diselenggarakan RUPS tahunan dan luar biasa pada tanggal 6 Mei 2023 kemarin, dan juga saya sebagai seorang sekretaris perusahaan berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek dalam menyiapkan daftar pemegang saham. Next. Dan juga berkoordinasi dengan BAE untuk menyiapkan data pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen dalam pelaksanaan pemotongan PPh atas dividen untuk menindaklanjuti keputusan RUPS mengenai pembagian dividen tahun buku 2023. Selanjutnya, berkoordinasi dengan notaris yang akan membuat berita acara RUPS, khususnya membuat akta disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, melaporkan hasil RUPS tadi kepada OJK dan BI, serta mengumumkan pada surat kabar, situs web BI dan Perseroan termasuk jadwal pembagian dividen setelah berkoordinasi dengan BI-nya. Dan juga menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK, BI, dan masyarakat melalui situs web IDX dan OJX dan situs web Perseroan untuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dengan Perseroan. Sekian mengenai pelaksanaan tugas saya sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini selaku Direktur Utama dari ASEAN Pacific Company adalah untuk memaparkan secara langsung kepada kalian semua mengenai hasil kinerja kita keseluruhan selama 1 tahun terakhir ini. Next, di mana dalam integrasi bisnis kita, yaitu ada kita sebagai pemasok, kemudian kita melakukan marketing, trading, dan distribusi, layanan pasokan barang dan retail, kemudian manajemen aset. Yang mana tentu saja kita tidak boleh melupakan visi dan misi dari perusahaan kita sendiri. Yang mana visi kita sebagai perusahaan distribusi eceran produk pilihan utama yang terintegrasi dan memberikan nilai yang berkesinambungan. Kemudian misi kita yaitu adalah melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang pasokan makanan dan kebutuhan, perdagangan dan jaringan distribusi, mengelola perusahaan tentunya secara good corporate governance dan operational excellent yang didukung oleh SDM profesional. Yang kemudian terakhir, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi stakeholder. Yang mana tentu saja kita selain memperhatikan kepuasan dari para konsumen,
kita juga memperhatikan stakeholder dari perusahaan kita itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini merupakan channel growth dan market share dari perusahaan kita, yang mana Asian Mart di bawah dari Asian Pacific Company secara konsisten mendapatkan keuntungan di market Indonesia yang setiap tahunnya terus bertambah dan terus naik. Next. Di sini merupakan perhitungan harga pokok produksi dari perusahaan kita, yang mana paling besar itu kita mengeluarkan biaya di biaya produksi tidak langsung sebesar 70% yang terdiri dari barang distribusi dan impor, yang mana itu adalah hasil kita suplai dari para pemasok. Kemudian angka selanjutnya mengenai biaya produksi sebesar 17%, di mana terdiri dari bahan baku aktif, bahan baku pembantu, dan juga yang diimpor, yang mana kita melakukan produksi menggunakan barang-barang dari perusahaan lain. Kemudian ada upah langsung dari para tenaga pekerja kita sebanyak 8%, yang apabila ditotalkan harga pokok produksi kita sebesar 100%. Oke, selanjutnya di sini merupakan profil pasar Asia dan Indonesia, di mana omset pasar distribusi eceran produk di Asia Tenggara mencapai 10 miliar US dollar, didominasi oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, di mana pertumbuhan rata-rata pusat distribusi eceran produk Asia per tahun itu sebesar 18%, yang tentu saja didominasi oleh 3 negara tadi. Yang mana di Indonesia sendiri produksi dari distribusi eceran produk sebesar 12-14,6%, terkecuali pada tahun 2014 yang mana mengalami penurunan sebesar 9,5%. Indonesia, Vietnam, dan Filipina memiliki pertumbuhan penduduk dan konsumsi produk eceran yang hampir sama, sehingga punya potensi besar untuk berkembang. Berikutnya ada mengenai impor makanan, minuman, dan kebutuhan harian nasional, yang mana memiliki tren kenaikan per tahunnya sebesar 12,83%. Di sini kami menampilkan 5 tahun terakhir, yang mana pada tahun 2023 mencapai titik angka sebesar 972.221.416 US dollar. Nah, setelah pemaparan tadi, kita tiba pada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kita, yaitu yang pertama, tingginya angka impor oleh perusahaan kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada kurangnya kredibilitas pegawai. Lalu yang ketiga, terjadinya fraud di perusahaan. Dan terakhir, ada banyaknya barang sisa. Yang mana selain kita memiliki tantangan, tentu saja kita memiliki solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai tingginya angka impor. Solusinya adalah memproduksi produk sendiri, di mana dengan kita memproduksi produk sendiri, kita akan dapat mengurangi impor barang dari perusahaan lain. Kemudian yang kedua, mengenai kredibilitas karyawan, yaitu kita mengurangi penyisihan karyawan yang kurang berintegritas, karena hal itu tentu saja akan memberikan dampak buruk pada perusahaan apabila karyawan kita tidak memberikan kredibilitas yang baik. Kemudian ada fraud. Dalam fraud ini tentu saja kita memberikan keamanan kepada perusahaan agar terjadinya minimalisir dari fraud itu sendiri. Kemudian yang terakhir, dengan adanya banyaknya barang sisa ini, kita mungkin bisa dengan meminimumkan pembelian dan juga produksi, karena kita bisa untuk memperkirakan kira-kira berapa produksi yang diperlukan dalam 1 tahun ke depan. Setelah pemaparan mengenai tadi tantangan serta solusi yang dihadirkan dari perusahaan kita, tentunya kita juga memiliki target untuk menjadi perusahaan nomor 1 sebagai distributor makanan dan juga produk eceran di Indonesia. Baiklah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pada siang hari ini. Untuk jadwal rapat kedepannya akan diadakan langsung oleh sekretariat saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, direktur dari semua divisi, karena telah hadir pada rapat kedepan siang hari ini. Mungkin cukup sampai sini dulu, lebih dan kurang mohon maafkan. Sekian dan sampai jumpa.